Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke materi dimensi. Jadi kita akan membuat bagaimanakah kita menentukan dimensi dari suatu besaran. Kita akan ikuti langkah-langkah yang digunakan dalam menentukan dimensi. Misalnya besaran volume, dimensinya apa? Besaran massa jenis, dimensinya apa? Nah, langkah yang dibutuhkan untuk menentukan dimensi suatu besaran itu meliputi 3 tahap, ya. Yang pertama, misalkan dimensi yang pertama adalah kita harus tahu dulu rumus dari besaran yang akan kita jadikan dimensi. Oke, saya tulis dulu ya. Kita akan belajar mengenai dimensi. Ini masih dalam topiknya besaran dan satuan ya. Dimensi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada 3 dimensi utama yang nanti akan dipakai untuk menentukan dimensi-dimensi lainnya. Yang pertama dari besaran massa. Massa itu dimensinya M besar. Kemudian panjang dimensinya adalah L besar. Yang ketiga adalah waktu, dimensinya adalah T besar. Jadi yang sebelah kiri ini besarannya, yang sebelah kanan adalah dimensinya. Nah, dimensi itu biasanya ada tulisan huruf besar seperti ini, kemudian dikasih tanda kurung siku seperti ini. Itu ya. Nah, dari besaran dan dimensi yang cuma hanya 3 ini nanti digunakan untuk menentukan dimensi besaran lainnya. Misal, jadi kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya, misalnya pertanyaannya 1. Tentukan dimensi dari besaran berikut. Tentukan dimensinya. Yang pertama adalah, misalnya yang sederhana dulu adalah volume. Yang nomor 2, misalnya kecepatan. Yang ketiga, massa jenis. Yang keempat, misalnya gaya. Oke, kita akan menjawab contoh soal untuk menentukan dimensi volume, kecepatan, massa jenis, dan gaya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Volume, ya, kita tulis volume. Nah, volume itu simbolnya adalah V besar. Nah, kita harus tahu rumus dari volume apa. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, satuannya apa? Satuannya kalau panjang kan meter,
lebar itu juga meter, tinggi juga meter. Oh, berarti satuannya M pangkat 3. Nah, meter adalah satuan dari panjang. Panjang dimensinya adalah L besar. Maka dimensinya adalah L besar. Karena ini pangkat 3 berarti pangkat 3. L besar kurung siku pangkat 3. Gimana? Sudah bukan? Lanjut ke nomor 2. Kecepatan. Kecepatan itu simbolnya V kecil. Kecepatan itu jarak itu S dibagi waktu. Jarak, satuannya meter. Waktu satuannya second. Oke, sebelum saya sini saya tulis satuannya di sampingnya ya. Kalau massa satuannya apa? Kilogram. Kalau panjang satuannya meter. Kalau waktu satuannya second. Nanti biar nyocokinnya gampang. Jadi kan kalau jarak itu satuannya jarak simbolnya S, waktu simbolnya T. Nah, jarak itu di 3 ini masuknya ke meter, satuannya meter. Waktu satuannya second. Nah, berarti ini meter per second. Nah, meter dimensinya apa? Oh, L besar. L besar. Kemudian pakai per. S, OS apa waktu? T besar. Nah, L per T atau bisa ditulisnya dimensinya adalah L besar kemudian T-nya di bawah, kamu ke atasin T pangkat min 1. Ini tanda panah ya. Jadi ini hasilnya ini. LT itu bisa ditulis LT min 1. Itu dimensi dari kecepatan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah apa nih? Massa jenis. Massa jenis. Nah, massa jenis itu simbolnya adalah rho. Ya, massa jenis itu rho. Massa jenis itu massa simbolnya M, kamu bagi apa? Volume. Volume simbolnya V besar. Oke, kita lihat satuan dulu. Massa satuannya apa? Kilogram. Volume satuannya meter kubik. Nah, berarti dimensinya apa? Kilogram. Oh, M besar. M besar per meter. Meter, oh, L. Nah, L pangkat 3. Sehingga M L min 3. Itu massa jenis. Yang keempat, apa ini? Gaya. Gaya simbolnya adalah F besar. Gaya rumusnya massa dikali percepatan. Massa satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per second kuadrat. Nah, berarti kalau ditulis dimensinya kilogram. Kilogram, oh, M besar. Meter. Meter kan dimensinya
L per S. Satuannya S, oh dimensinya T. T ada pangkat 2 berarti pangkat 2. Atau apa nih? M L apa? T pangkat minus 2. Karena ini T pangkat 2 di sini. Oke? Saya rasa cukup jelas. Nanti kita akan lanjut ke contoh soal buatan dimensi berikutnya. Habis itu baru ke latihan soal. Oke, selamat mencatat.